menjelaskan materi bab 8 tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dendra Kania Putri. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira Putri. Saya Natasha Nurutami. Saya Fitri Intan Cayani. Saya Devi Aulia. Molekul. Molekul adalah gabungan beberapa unsur atau atom baik yang sejenis atau berbeda jenis. Molekul reaksi kimia. Contoh molekul adalah sebagai berikut. Atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur. Sifat unsur tersebut memiliki contoh sebagai berikut. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom, seperti neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Perkembangan teori atom. Teori atom John Dalton. Menurutnya, atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dapat bergabung membentuk sebuah molekul. Selanjutnya adalah teori atom Joseph John Thomson. Menurutnya, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Salah satu contohnya adalah seperti kismis dalam roti. Penemu teori atom Ernest Rutherford. Atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Penemu teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Penemu teori atom modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas artikel subatom, yaitu neutron N, proton P, dan elektron E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya, dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron disebut posisi elektron tidak dapat ditentukan. Ion, atom natrium Na yang pada mulanya bersifat netral, setelah melepaskan satu elektron akan berubah menjadi Na yang bermuatan positif 1, dan ditulis Na positif yang disebut dengan ion Na positif. Ion yang bermuatan positif seperti ion Na positif secara umumnya disebut kation. Contoh lainnya adalah atom kalsium Ca yang mempunyai susunan elektron dalam atomnya. Agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, maka kalsium Ca cenderung melepaskan 2 elektron dari kulit N, sehingga menjadi ion Ca2 positif. Sebaliknya, atom klorin Cl mempunyai susunan elektron K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 7. Atom klorin Cl yang menerima 1 elektron akan kelebihan muatan negatif. Jika menerima 1 elektron dari luar, maka akan menjadi bermuatan negatif 1 atau ditulis Cl negatif. Ion yang bermuatan negatif secara umum disebut anion. Sebuah ion positif kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton yang ada pada inti atom. Sebaliknya, ion negatif anion memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan protonnya. Dengan kata lain, atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion yang bermuatan positif, sedangkan atom yang menerima elektron akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Ion Na positif dan ion Cl negatif saling tarik-menarik secara elektrostatik, membentuk senyawa ion NaCl yang netral. Contohnya seperti garam dapur yang kita konsumsi setiap hari, terdapat interaksi tarik-menarik antara ion Na positif dengan ion Cl negatif. Dengan demikian, garam NaCl merupakan senyawa ion. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali ion. Ketika melakukan aktivitas yang berat,
Ketika melakukan aktivitas yang berat, ion-ion yang ada dalam tubuh akan dikeluarkan bersama keringat. Kejadian ini mengakibatkan ion-ion dalam tubuh berkurang sehingga tubuh terasa lelah. Ion-ion dalam tubuh yang keluar bersama keringat dapat digantikan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dengan mendapatkan asupan ion-ion dari makanan dan minuman, tubuh akan menjadi Kerapatan. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Jika dibandingkan, massa jenis gas asetilena lebih kecil daripada massa jenis udara. Pada dasarnya, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan massa atom partikel penyusun zat. Selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Semakin besar skala mol suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Berikut ini adalah tabel untuk mengetahui kekerasan beberapa zat. Selanjutnya adalah elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan. Contohnya adalah skok pada kendaraan bermotor. Ketika mengendarai sepeda motor, kemudian melewati lubang di jalan, skok sepeda motor akan semakin merapat atau berubah bentuk dari kondisi awal. Setelah itu, skok akan kembali ke keadaan semula. Contoh lainnya adalah karet yang elastis. Pada karet, elastisitas disebabkan karena terulurnya rantai polimer ketika diberi gaya. Rantai polimer karet akan kembali pada posisi dan ukuran semula ketika gaya dihilangkan. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk mengantarkan panas atau listrik. Benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Contohnya adalah kabel tembaga sebagai konduktor dengan plastik sebagai isolatornya. Contoh semikonduktor adalah prosesor komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Contohnya adalah seperti padu dan oil. Titik didih. Titik didih adalah suhu zat yang cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya air, pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap, berarti air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer berwujud cair. Tetapi saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah wujud menjadi padat. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi pada zat lain. Sifat zat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat sangat penting untuk dipahami ketika akan menggunakan suatu bahan untuk keperluan tertentu. Kestabilan. Tampilan ada kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan kondisi alam lainnya, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Contohnya adalah korosivitas. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit.
Kereaktifan karbit memiliki wujud padat seperti batu, warna keabu-abuan, dan biasa digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Sekian dari penjelasan kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.